Akhirnya kamu menyesal berada di dunia entertainment ini, ya kan? Dengan adanya masalah-masalah seperti ini. Walaupun di sisi positifnya adalah kamu jadi terkenal, ya kan? Di sisi negatifnya ada gitu. Pernah nggak sih kamu menyesal? Iya. Halo, balik lagi di YouTube channel Jenny Cortez TV. Dan kali ini Jenny bersama seseorang yang lagi hits dan fenomenal banget, ya kan? Namanya adalah Lutfi titit gitu ya? Oh enggak. Lutfi Agizal. Oh iya, Lutfi Lutfi Agizal. Agizal. Tapi kalau misal, aduh pemeces gue. Kalau misalkan ini kan kamu lagi hits banget dengan si Iya. titit gitu kan? Betul. Aku nggak mau lah sebut bahasa itu. Karena? Ya kan? Manajer gue udah liatin ya. Karena Nggak lah, aku emang nggak suka yang gitu-gitu lah, yang aneh-aneh. oke. Karena aku mempunyai anak dan harus memberikan edukasi yang baik. Mantap. Jadi ini kan kamu lagi heboh banget ya dengan berita itu. Tapi di sini Jenny tidak akan membahas soal itu. Oh jarang loh. Biasanya orang nemuin gue pengen bahas itu. Oh ya, soalnya bosen lah pasti teman-teman di rumah ya kan ngebahas soal bahasa. Udah pada ngerti lah ya. Iya, bahasa guguk. Gue bahasa lebih lembut ya. Jadi ini kan dengan berita-berita yang fenomenal itu, aku mau nanya sama kamu. Ini awal mulanya nih perjalanan karir kamu tuh dari apa sih? Oke. Itu jarang banget tuh yang nanya tuh gitu tuh. Jarang ya. Taunya pengennya Baru di videonya Jenny doang. Cortez doang ya, Jenny Iya. Cortez TV ya. Betul. Sebenarnya yang kedua sih, yang pertama di Deddy Kobusier udah Oh ada, tapi nggak semua, ada, oh nggak iya semua. iya. Jadi gue tuh anak asli Semarang. 2014 gue merintis ke Jakarta. 2014, oke. Ya 2014 itu ketemu manajemen yang hits banget. Oh Namanya iya. Rumah Artis. Oh, Rumah Artis. Ya, Itu hits banget memang. Manajernya namanya Acha Prayogi. Oh iya, Nah. itu manajer artis papan atas semua tuh ya. Iya. Tapi katanya manajer kakak juga ya sekarang ya? Oh, sekarang manajer aku. Dulu aku kenal dia belum jadi manajer aku. Oh. Masih manajernya Dewi Persik. Oh iya, ya benar. kan? So, wanita fenomenal itu. Aku dulu masih main lain. Dia Oh, dia gitu. temenan sama aku dulu. Oke, nah terus aku berangkat dari 2014, ya, 2013 lolos elemen, juara 1 Jawa Tengah, masuk nasional, terus mulai iklan-iklan, mulai Gitu. film pertama itu judulnya Hotline 666 Multivision. Oh gitu. Itu syuting pertama, langsung dapat film. Terus Kamu menang elemen berarti perutnya sistem. dulu. Oh, sekarang? Kebanyakan nasi kotak. Oh gitu. Kebanyakan nasi kotak, Pak. Itu dulu emang six pack sih. Ada sih historia di Google ada. Terus 2014 juga mulai iklan sampai akhirnya 2015 memutuskan untuk fix di Jakarta, meninggalkan kota Semarang. Ya sampai sekarang hidup dari syuting FTV, sinetron, dapat iklan, ya freelancean, misalnya ada film-film apa, proyekan apa, ya emang dunia entertain sebenarnya. Keras nggak sih hidup di Jakarta nih? Kamu kan tadi di Semarang nih. Betul. Biaya hidup di Jakarta pasti lebih mahal. Keras nggak sih kehidupan Sebenarnya di Jakarta? keras nggak keras tuh tergantung kita ya. Kalau kita bisa bilang cukup tuh kayaknya nggak keras kok. Nggak ya? Kalau kita bisa nyukurin apa yang kita dapat sekarang, kita selalu lihat yang di bawah, jauh lebih banyak orang yang di bawah kita, ya buat aku sih itu udah warning buat aku untuk ngapain sih kita ngeluh. Soalnya di dunia entertainment ya kan, Hmm. nggak ceweknya nggak cowoknya, kebanyakan mereka kan kehidupannya biasanya lebih besar pasak daripada tiang tuh. Nah itu yang salah sih. Iya sebenarnya. kan? Nah, kamu termasuk orang yang seperti itu apa nggak sih? Kalau sekarang lebih banyak hater daripada pasak kayaknya. Itu Lebih banyak banyak ya? banget. Dalam 1 minggu kemarin tuh mungkin ada 150 juta gitu.
Luar biasa. Ya, Itu tapi pendapatannya juga kayaknya belum nyampe satu minggu 150 juta belum. Oh, belum nyampe. Sayangnya Instagram gue hilang. Oh, nah itu ngomong-ngomong ya, itu Instagram hilang itu kenapa sih? Instagram hilang itu karena banyak orang yang report. Jadi gini, netizen itu ya emang harusnya sih jadi netizen bebas untuk berpendapat juga ya. Kita pendapat seseorang misal diterima sama netizen itu positif ataupun negatif ataupun kontra ataupun pro, ya itu hak kalian. Tapi setidaknya ya harusnya tidak melakukan report seperti itu, karena juga apa yang saya lakukan ini tidak merugikan kalian, tidak merugikan negara, tidak melanggar hukum gitu loh. Tapi malah kalian mereport itu dan akhirnya Instagram gua gone, hilang, di ban. Nah akhirnya kan gue jadi dirugikan kan, secara jelas hak gua bersosial media di akun gue jadi hilang. Nah kamu bisa, berarti sekarang belum ada Instagram baru? Belum, masih berusaha untuk membalikan itu. Oh gitu. Seharusnya bikin Instagram baru aja. Udah pasti kan followersnya bisa lebih banyak. Karena yang gue cari bukan followersnya sih. Apa? Yang gue cari itu kebebasan gue melakukan pendapat, kebebasan gue bersosial media, itu aja sih. Dan sementara nih lebih baik gue meredam atensinya di sosial media terlalu banyak banget kan. Gue ngerinya nanti bukan gue yang gak kuat, tapi orang sekitar gue. Mungkin orang dari keluarga gue, dari keluarga pasangan gue, seperti itu ya. Nah ngomong-ngomong nih, kan aku kan sebelum datang ke sini browsing dong tentang kamu, ya kan? Kamu kan lagi pacaran dengan anaknya Teteh Isdalia, ya kan? Terus katanya pacarnya udah lama nih. Pas tahun. Iya. Bagaimana sih rasanya pasangan kamu dengan adanya komentar sana sini gitu, mengganggu hubungan kalian nggak sih? Of course iya banget. Sebenarnya juga gue mengkhawatirkan kenapa sih netizen harus membawa ini ke kanan kiri gue gitu. Yang jelas yang berulah tuh gue ya, harusnya yang kalian serang tuh ya gue aja gitu. Kenapa harus orang sekitar gue gitu? Gitu. Gitu ya. Itu aja sih ya. Jujur aja, emang hubungan gue jadi terganggu dengan netizen yang menyerang ke keluarganya Salsa, ke keluarga gue gitu. Dan sempat nggak sih akhirnya kamu menyesal berada di dunia entertainment ini, ya kan? Dengan adanya masalah-masalah seperti ini, walaupun di sisi positifnya adalah kamu jadi terkenal, ya kan? Di sisi negatifnya ada gitu. Pernah nggak sih kamu menyesal? Ya kenapa kita harus sesali? Kalau emang kita menjadi orang yang bertanggung jawab, apapun yang terjadi kan hasilnya selalu ada di belakang. Kalau hasilnya menjadi seperti ini ya kita yang penting harusnya bertanggung jawab dengan hasil seperti ini gitu. Karena buat gue tuh menjadi seseorang itu bukan lo habis melakukan sesuatu terus lo nggak mau nanggung akibatnya ataupun konsekuensinya, tapi ketika lo melakukan sesuatu positif ataupun negatif ya lo harus tanggung jawab, itulah orang. Nah menurut kamu, ini sisi pendapat kamu ya, bukan sisi pendapat orang lain loh. Menurut kamu, untuk para netizen yang ada di Indonesia melihat diri kamu itu seperti apa sih? Gua tuh jujur ya tidak pernah menganggap kalian walaupun yang beda pendapat sama saya mengenai apa yang gua lakukan. Gua nggak pernah menganggap kalian itu sebagai musuh gua sama sekali kan. Either mereka menjauh dari gua ya, yang gua pikirkan adalah mungkin saat ini kita belum dekat. Tapi ketika kita bertemu, gua akan merangkul kalian kok. Dalam artian walaupun lu menghujat gua atau lu menyaci maki gua, lu menghina gua, ketika gua ketemu sama lu, gua nggak akan pernah nganggap lu itu adalah musuh gua. Tiba-tiba nih misalkan lagi kamu di mana, di mall mana atau sama siapa jalan, tiba-tiba ada seorang netizen yang maki-maki kamu. Apa sih yang kamu lakukan ketika melihat dia? Ketika konotasinya adalah makian, gua akan bilang, brother jangan seperti itu brother, menegur. Tujuannya adalah supaya tidak dipergesekan. Ketika saya udah tegur, dia masih ngotot ya lebih baik gue tinggalin. Tapi kalau sudah terjadi kontak fisik, nah itu gue akan melakukan hak-hak gue sebagai warga negara yang bisa dilindungi. Betul. Dan ngomong-ngomong ya, ini kan sebenarnya masalah kasus kamu kemarin, itu kan bikin nama kamu melambung tuh, bikin orang tahu siapa kamu. Kira-kira dari sisi positifnya, banyak nggak sih orang yang nonton YouTube kamu akhirnya? Of course, kalau yang nonton YouTube sih alhamdulillah ya, gue semakin banyak. Satu video itu keluar langsung 4 juta orang yang nonton. Wih, hebat. Padahal itu YouTube launching perdana loh kak. Itu isinya apa
apa YouTube kamu? Ya itu yang tadi baru pertama yang Anjay itu. Aha. Maaf ya, yang konten Anjay itu keluar langsung 1 juta view, tapi gue keluarin video-video lain karena memang fokus gue bukan cuma di konteks itu aja, masih banyak gitu loh. Kebetulan ini pertama keluar langsung meleduk kayak gitu, ya udah. Nah kalau bahasa A itu diperhalus aja. Oh, oke. Guguk kecil. Ya kan? Jadi nggak usah maaf gitu. Guguk kecil. Iya kan? Maksudnya itu kan kata-kata itu kan. Ya, itu juga yang bilang kalau itu ada artinya gugup bukan gua ya, tapi gua tuh ya? mengangkat dari berita, terus ada Tribun Baru, ada Kuara, ada apa, ada 10 lah berita itu yang bilang kalau maaf, kata A yang belakang Y itu yang diberhalus menjadi kata yang guguk tadi. Nah, gua tanyakan ke pakar gitu. Gua tanya pakar bahasa Indonesia, karena itu bahasa Indonesia, gua tanyain ke dia. Kecuali gua nemuin ini terus gua asumsi sendiri. Oh, kalau ini tuh artinya ini. Ya itu akan lebih sesat lagi gitu. Nah, ini gua tanyakan ke jelas ke pakar bahasa Indonesia. Gua tanyakan ke psikolog untuk efeknya seperti apa. Kok gua masih dibully gitu loh. Nah, gimana orang yang asal ngomong, sok tahu, sok ngomong, tapi dia menurut dari mulutnya dia sendiri gitu. Tapi yang ngebully kamu kan bukan cuma netizen nih. Banyak yang YouTuber hits, terus juga selebritis juga kan kalau aku baca berita ya kan. Betul. Itu perasaan kamu gimana sih? Secara mereka kan lebih istilahnya lebih pengalamannya lebih tinggi dibanding kamu. Terus juga mereka kan lebih senior. Itu gimana sih perasaan kamu? Perasaan aku sih jujur senang ya. Jujur senang. Kenapa senang? Karena dia membahas tentang gua, walaupun maaf itu menghina gua, walaupun itu mengejek gua senang karena apa? Dia mendapatkan AdSense dari itu. Berarti gua berbagi berkah. Oh iya. Ya kan, gua simpel aja sikapnya seperti itu. Dia berbagi berkah. Nah, perkara dia omongan itu ngejekin gua, mojokin gua, menghina gua, itu biar yang di atas aja lah yang balas. Guanya nggak mau balas, gua tidak menganggap itu adalah sebuah hal-hal yang aneh. Udah, biarin aja. Tapi bener nggak sih, kalau aku lihat nih agak nyerempet-nyerempet dikit ya. Sebenarnya sih tidak mau membahas itu, cuman dari pembahasan kita kayak agak menarik sedikit ya. Ini kan pembahasan kamu tentang guguk kecil itu, ngituin si pendangdut itu, ya kan? Itu bener nggak sih? Nah, jadi gini loh, banyak yang bilang itu pasti lu ngejekin si A, si B, si C, si D, ya kan? Ya mereka udah pada tahu A, B, C, D itu siapa bagi mereka. Tapi selama ini gue tidak pernah menyebutkan nama itu. Pernah ketemu? Ya itu teman gue semua. Oh, berteman. Gitu loh. Jadi gue mengangkat itu sebenarnya gue juga mengedukasi diri gue sendiri karena 2018 itu gue ngomong kalimat itu gitu loh. Jadi secara langsung gue mengedukasi diri gue sendiri dan siapapun yang menggunakan kalimat itu, nih perhatikan aspek-aspek ini. Dan gue nggak melarang orang menggunakan kalimat itu kalau memang itu menjadi akrab kepada teman, itu oke. Tapi yang gue khawatirkan adalah ketika ada adik kecil kita yang belum mengerti cara berbicara sopan santunnya kepada siapa, itu diikutin. Iya sih. Gitu loh yang gue takutin di situ. Walaupun itu bukan urusan gue, urusan orang tuanya masing-masing. Tapi setidaknya apa yang gue lakukan ini membantu para guru TK, SD, SMP, SMA, pemuka agama untuk melakukan hal yang baik. Benar. Sesimpel itu aja. Terus kamu happy nggak sih? Apalagi kalau nggak salah nih aku lihat kemarin ada surat dari apa ya, dari inian bahasa itu, kalau bahasa itu Komnas Perlindungan Anak. Iya, Komnas Perlindungan Anak itu sudah tidak boleh digunakan. Oke, jadi happy nggak? Sebenarnya bukan happy sih, tapi kayak tersentuh aja apa yang gue lakukan ini ternyata mendapatkan perhatian dari lembaga swadaya masyarakat atau LSM, Komnas Perlindungan Anak, Pak Aris Merdeka, bahwa memang dia concernnya adalah melindungi hak-hak dan segala sesuatunya kepada anak kecil. Gitu. Nah, dia menyatakan bahwa kalimat itu ketika digunakan positif silakan pakai. Tapi ketika kalimat itu digunakan untuk menjadi kekerasan verbal, itu concern mereka, apalagi untuk melindungi anak kecil. Gue nggak nyangka apa yang gue lakuin menjadikan perhatian itu kepada mereka gitu. Gue sadar gue siapa sebelumnya, tapi kok ternyata ya ada orang yang mendukung, ada orang yang kontra, ada orang yang setuju, ada yang tidak. Ya kembali lagi mana-mana masyarakat. Karena fungsi edukasi itu adalah membuka wawasan bagi orang yang tidak mengerti jadi ngerti, ya kan? Dari orang yang nggak tahu jadi tahu, orang yang nggak mengerti jadi mengerti, orang yang mengerti jadi paham, orang yang paham jadi bisa bersikap. Itulah fungsi edukasi. Smart ya, bukan smartphone ya.
Anda pintar. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan, entah sudah berapa pertanyaan yang Jenny tanya ya. Yes. Oke, ini pertanyaan terakhir guys. Pertanyaan terakhir adalah, dengan adanya semua permasalahan ini, untuk kedepannya karir kamu seperti apa nih? Kedepannya karena aku nggak pernah tahu ya kita kedepannya menjadi orang seperti apa, tapi aku bisa tahu besok aku mau melakukan apa. Yang jelas aku besok akan jauh lebih baik daripada hari ini. Mungkin apa, mau main film apa Oh, gitu, oke. atau Kalau emang YouTube lagi. Oke, atau kalau apa. untuk saat ini memang lagi fokusnya ke YouTube ya, karena memang beberapa project di production house ataupun TV banyak yang terpending karena COVID. Iya benar-benar. Ya kan, banyak FTV ataupun sinetron yang kemarin udah sempat promo tapi belum bisa jalan karena faktor lokasi. Iya. Gitu. Banyak kondisi. Ya udah, selama itu menunggu, ya gue fokus ke YouTube ini sekarang. Dan di YouTube ya. Hebat loh. Dengan kemarin video kamu yang pertama penonton yang 4 juta itu luar biasa ya. Alhamdulillah. Mendapatkan perhatian dari masyarakat luas. Alhamdulillah. Terus aku sebenarnya pertanyaannya mau udahan, tapi aku pengen ngomong lagi nih, gimana ya? Satu lagi ya. Boleh. Jadi Nggak ada tarifnya kok. nggak ada tarifnya. Bukan 100 juta ya? Bukan. tapi kalau bisa, gue kebetulan lagi ada program donasi untuk Yayasan Kanker Anak Indonesia, karena kebetulan bulan September itu adalah bulan kanker anak Indonesia. Dan memperingati Gold Ribbon ini, gue mengadakan donasi yang sudah bekerja sama yayasan tersebut, yang gue tampung di rekening pribadi gue yang sudah dikosongkan dan dipegang mereka. Siapa tahu Kak Jenny sama subscribernya mau ikutan donasi, boleh. Boleh. Hai followers Jenny ya kan, insya Allah Jenny yang donasi ya. Alhamdulillah. Ya, nanti di transfer apa cash? Kok transfer aja karena transfer bukan di aja. aku. Nanti aku ngitir nomor rekeningnya ya. Betul. Nah, buat teman-teman followers Jenny, kalian kalau mau berdonasi untuk Yayasan Kanker, bisa transfer nih ke rekeningnya Lutfi yang udah dipegang sama yayasan tersebut. Betul. Bisa dikasih tahu nggak sih? Aduh, aku nggak hafal, nanti aku tulis aja ya. Tulis aja ya. Oke, nanti Jenny kasih tahu. Dan itu selama tanggal 5 sampai tanggal 21, semua yang masuk itu adalah milik yayasan tersebut. Iya, ya kan, berbagi sedikit tapi sangat bermanfaat ya kan. Kalau yang rezekinya banyak, berbagi lebih banyak, alhamdulillah. Apalagi orang-orang yang udah ngebully gua dapat AdSense, orang yang nyudutin gua dapat AdSense. Berbagilah sedikit sama mereka. Iya benar-benar. Dengarkan teman-teman. Termasuk Anda. Iya benar-benar. Gue sampai lupa pertanyaan apa yang mau gue tanya. Ya udah deh. Kalau gitu pertanyaannya cukup sekian dan terima kasih. Semoga kamu semakin sukses. Amin. Ya kan, dengan perjalanan kamu dari Semarang terus berkarir di Jakarta. Amin. Dan mendapatkan dampak bulian-bulian dari netizen ya kan. Semoga karirnya ke depan semakin cemerlang, udah gitu semakin bisa memilah dan memilih yang terbaik. Amin. Ya kan. Amin. Semoga hubungan kamu juga baik-baik aja. Amin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di YouTube channel Jenny Cortez TV. Bye bye.